berkumpul lagi bersama-sama untuk beribadah. Baik saudara dimanapun yang mengikuti ibadah ini bersama-sama, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam pelataran Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita. Kita siapkan jiwa kita untuk bertemu dengan Tuhan kita, pencipta kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Kami bersuka Tuhan karena pada saat ini kami kembali lagi beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya yang beribadah pada hari ini Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau pencipta hidup kami, Kau yang memelihara hidup kami Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Kaulah yang awal dan akhir dalam hidup kami. Kaulah pujian bagi kami Tuhan. Tidak ada kata yang dapat kami balas padamu untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, begitu besar perbuatan-Mu kepada kami Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia bagi kami Tuhan. Saat ini kami sembah Kau. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, segala pujian. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari semua saudara maupun di rumah kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu.
senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat seminggu ini yang sudah Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih buat hari-hari kami yang sudah Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Saat ini kami lagi datang lagi beribadah kepadamu Tuhan. Kau tahu Tuhan kami mengasihi-Mu. Hati kami ingin bertemu dengan Engkau. Jiwa kami ingin dipuaskan pada saat ini Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Bertatalah Engkau pada pujian penyembahan kami. Bersukalah Engkau Tuhan atas pengagungan kami kepadamu Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Oh, berkati kami juga yang ada di tempat ini. Semuanya Tuhan Engkau memberkati. Semuanya Tuhan lawas, semua Tuhan berkati. Hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Hari ini yang terikat Tuhan bebaskan. Hari ini yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi bagi hidup kami pada saat ini juga. Kami percaya Tuhan sukacita Tuhan turun atas kami, mengalir damai sejahtera bagi kami. Pada saat ini kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersorak-sorai kepada Tuhan dengan hati yang bersuka memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bersatu hati mematahkan segenap pekerjaan setan iblis yang membuat kami tidak konsentrasi memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami usirkan, kami patahkan kuasa-Mu setan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami bersukacita. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan Kita iman. percaya Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Dia selalu baik bagi saudara dan bagi kami juga di sini. Amin. Kita memuji Tuhan pada hari ini dengan sukacita, dengan semangat memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita katakan sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Masuki ke ruangan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama memuji Tuhan. Kita agungkan Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama katakan memasuki gerbangnya Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan.
baik bagiku dan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Haleluya. Kita mau serukan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan, kita mau puji Tuhan saat ini. Serukan namanya, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Dia menciptakan segala yang ada di dunia ini. Kita puji Tuhan, kita bertepuk tangan kembali. Haleluya. Kita serukan Tuhan. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. kita mau serukan Tuhan, kita mau melakukan bersama-sama. Kita puji Tuhan dengan segala hati dan kekuatan kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Jangan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita katakan, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami serukan Kau Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan. Kau yang berkuasa, namamu yang berkuasa dari segalanya Tuhan. Kami percaya atas kuasa-Mu, kami percaya atas kedaulatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bergantung, kami mau berseru padamu Tuhan. Kami mau percaya akan semua firman-Mu, kami mau percaya akan semua perkataan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya dan bersandar kepadamu. Karena sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk tidak percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau mulia
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Kami mulai lagi beribadah, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Biarlah iman kami dikuatkan dan kami kuat dan teguh dalam menghadapi gelombang hidup yang kami alami, dan kami juga mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Ada jawaban doa, ada mujizat, ada kasih karunia daripada-Mu. Biarlah kami mengalami kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Engkau memberikan damai, sukacita dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus, buka hati kami sambut firman-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Silakan saudara duduk. Haleluya, saudara-saudara semua. Juga saudara dimanapun saudara berada, juga saudara-saudara kami yang pulang kampung yang ada di luar kota, yang dapat menangkap siaran live streaming ini. Biarlah kita siapkan hati kita. Saudara tentu sudah menyiapkan Alkitab untuk kita belajar bersama-sama. Kita belajar kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dengan judul tetap memandang pada Yesus. Dalam situasi seperti saat ini, kita perlu menguatkan iman dan hati kita dengan tetap memandang pada Yesus. Kalau kita memandang gelombang, memandang situasi dunia yang masih mencekam, kita bisa takut, bisa gelisah, bisa bimbang. Tapi kalau kita memandang Tuhan Yesus, iman kita tetap kuat. Yang dimaksud dengan memandang Tuhan Yesus adalah tetap berpegang pada firman Tuhan dan janjinya. Tidak melepaskan kepercayaan kita, tidak mundur, tetapi kita tetap berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Tetap percaya pada janji-janji Tuhan, sekalipun janji-janji Tuhan tersebut tidak ada tanda-tanda untuk digenapi. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, kita baca ayat ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam ayat ini dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sebenarnya ayat ini berhubungan dengan ayat yang pertama. Kita menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Saudara yang kekasih, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, banyak hal-hal yang bisa membuat iman kita goyah. Tetapi kalau mata kita tertuju kepada Yesus, karena Yesus memimpin kita dalam iman, dan Yesus membawa iman itu pada kesempurnaan, sehingga iman kita bisa kuat dan tetap teguh sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara yang kasih, bagaimana mengarahkan mata yang tertuju kepada Yesus? Artinya tetap kita memandang Tuhan. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang pernah melihat langsung Tuhan. Tuhan yang Maha Besar. Saudara yang kasih, Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kudus, Allah Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Agung. Dia pencipta langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup ketika dia memandang Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan itu terlalu suci bagi kita. Saudara yang kasih, dan ini dikatakan dalam kitab Keluaran 33 ayat 20. Sebenarnya ini adalah jawaban Tuhan terhadap Musa, karena Musa ingin melihat wajah Tuhan langsung. Tuhan, aku izinkanlah untuk melihat wajah-Mu.
Tuhan berkata, Tuhan menjawab dalam Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kalau kita langsung melihat Tuhan, gak tahan tubuh kita ini, karena tubuh kita ini dari tanah liat. Sedangkan Tuhan itu maha suci, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, memberi nafas kehidupan, maha benar. Begitu kita memandang wajahnya, kita langsung mati. Saudara yang kasih, namun Bapa di sorga, Tuhan yang kita sembah, ingin juga Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Allah menjelma jadi manusia, supaya Tuhan lebih dekat pada manusia. Tuhan menyatakan dirinya pada manusia. Bahkan ketika malaikat-malaikat di surga memandang Tuhan, malaikat pun merasa tidak layak. Malaikat pun merasa tidak mampu memandang wajah Tuhan, karena Tuhan itu terlalu mulia bagi para malaikat. Sebenarnya malaikat yang tinggal di sorga, sebenarnya saudara yang kasih, tiap-tiap hari dia hidup dalam hadirat Tuhan, cukup mampu sebenarnya memandang wajah Tuhan. Tetapi itu pun mereka merasa tidak layak. Dan itu dituliskan dalam Yesaya pasal 6 ayat 2 sampai yang ketiga. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Para serafim artinya para malaikat. Para malaikat ini ternyata ada malaikat yang punya 6 sayap. Dikatakan dalam ayat yang kedua, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, karena muka mereka tidak sanggup melihat kemuliaan wajah Tuhan. 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, karena rasanya kakinya kurang suci. 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Rupanya malaikat itu bisa terbang. Saudara yang kasih, dan mereka berseru kepada yang lain, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi kemuliaan, penuh kemuliaan. Memang seluruh bumi penuh keajaiban Tuhan. Kalau kita lihat langit dan bumi, kita melihat karya Tuhan, kita lihat kemuliaan Tuhan, kita melihat kedahsyatan Tuhan. Semua itu perbuatan Tuhan. Saudara yang kasih, Tuhan yang kita sembah benar-benar Tuhan yang maha mulia, maha kudus. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pada waktu itu hadir dalam semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Pada waktu itu Tuhan berkata, Musa, Musa, tanggalkanlah kasut yang kau pakai, sebab tanah yang kau pijak itu adalah kudus. Lalu Tuhan berfirman, Akulah Allah ayahmu. Keluaran 3 ayat 6 menuliskannya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab dia takut memandang Allah. Musa pun pada waktu pertama kali ketemu Tuhan nggak sanggup melihat kehadiran Tuhan. Dia takut, dia tutup wajahnya. Tuhan terlalu suci. Saudara yang kasih, bagaimana pula kita bisa memandang Tuhan? Saudara yang kasih, bagaimana pula kita bisa memandang Yesus? Apalagi Yesus sudah ada di sorga. Saudara yang kasih, yang dimaksudkan memandang Tuhan, kita memandang perbuatan-perbuatannya.
karyanya, kasihnya. Kita mau pegang firman Tuhan, kita lihat janji Tuhan itu genap dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah pernyataan Allah, menyatakan Tuhan hadir dalam bentuk manusia. Yohanes 12 ayat 45 ayat 46 mengatakan bahwasanya pribadi Yesus adalah sama dengan pribadi Bapa sendiri, pribadi Allah sendiri. Kita lihat Yohanes 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Dan ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yesus jelas-jelas mengatakan, kalau engkau melihat aku sama saja engkau melihat Bapa. Karena dalam ayat yang lain dikatakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama. Kalau saudara sudah siapkan Alkitab saudara di rumah, Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Yesus berkata Bapa diam di dalam diri Yesus. Dikatakan Bapa yang diam di dalam aku, Dialah melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jelas dikatakan, kalau kita sudah melihat Yesus, kita mendengarkan perkataan Yesus, sama saja dengan kita mendengarkan perkataan Tuhan sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Dia pencipta langit dan bumi juga. Tapi Dia sudah menjadi manusia. Saudara yang kekasih, dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yesuslah yang menyatakan kehadiran Bapa sendiri. Jadi jelaslah saudara yang kekasih, kehadiran Tuhan Yesus adalah sama dengan kehadiran Tuhan sendiri, karena Dia adalah Tuhan. Jadi Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa. Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus juga adalah manusia. Tuhan yang telah menjadi manusia yang disebut anak Allah. Yang kita lihat di sini, kehidupan anak Tuhan sekarang ini dapat digambarkan seperti kehidupan anak-anak Tuhan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi saudara yang kasih, dalam 1 Korintus pasal 10, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita dapat pelajaran dari kehidupan bangsa Israel. Karena perjalanan hidup ini sampai ke surga dapat juga digambarkan dengan perjalanan hidup bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Bagaimanakah yang kita dapatkan dari kehidupan bangsa Israel? Yang pertama, kita lihat bangsa Israel selalu melihat kehadiran Tuhan, mengharapkan arahan, bimbingan, nasihat, pimpinan Tuhan dalam hidup mereka menuju pada rencana dan kehendak Tuhan. Dan itu dituliskan dalam Bilangan 9 ayat 16 sampai 23. Bagaimana Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api itu saudara yang kasih, menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Pergerakan bangsa Israel itu maju atau tinggalnya mereka, berkemahnya di satu tempat, bukan sesuka hati mereka.
Hidup mereka tidak ditentukan sesuka hatinya, tetapi hidup mereka selalu dipimpin oleh Tuhan. Kita bisa baca Bilangan 9 ayat 16. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari ayat yang kita baca ini, berulang kali dikatakan sini, atas titah Tuhan orang Israel berangkat, atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Tiang awan, tiang api itu, kalau dia tetap di atas kemah, mereka pun mendirikan kemahnya. Kalau tiang awan itu mulai bergerak, mereka pun bergerak. Mereka mengikuti arah tiang awan, tiang api tersebut. Kadang-kadang pada siang hari tiang api bergerak, pada siang hari mereka mengikuti tiang awan itu. Kadang-kadang tiang awan itu atau tiang api pada malam hari bergerak, pada malam itu juga mereka bergerak. Apakah awan itu bergerak ke timur? Mereka pun ikut ke timur. Tiang awan ke barat, mereka pun ke barat. Tiang awan ke selatan atau ke utara, kesanalah bangsa Israel menuju. Artinya seluruh bangsa Israel itu dilatih oleh Tuhan untuk selalu memandang tiang awan itu. Apakah tetap atau bergerak? Apakah siang, sore, pagi, malam? Tergantung pada titah Tuhan, tergantung pada kehendak Tuhan. Bangsa Israel dilatih untuk selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah pada perjanjian lama sama dengan Tuhan kita sembah dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Karena Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih, Tuhan mau supaya kita ini selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 14, dalam perjanjian baru, Tuhan mau mengajar kita supaya kita selalu juga dipimpin Tuhan. Termasuk juga kita menghadapi hari-hari terakhir ini, masalah pandemi. Saudara yang kasih, masa COVID-19 ini, kita pun belajar untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa yang harus kita buat, bagaimana kita dalam mengambil keputusan, bagaimana kita mengisi hari-hari kita,
Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya ingin bacakan sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya setiap anak Allah haruslah dipimpin Roh Allah. Karena setiap anak Tuhan yang percaya ada Roh Kudus dalam hatinya. Tidak bisa orang percaya mengaku Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Apalagi kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, lebih mudah lagi kita mendengarkan suara Roh Kudus. Roh Kudus selalu bicara ke dalam hati sanubari kita, dalam batin kita, di hati kecil kita. Dia berbisik dengan halus lembut. Tentu saja suara Roh Kudus ini seturut dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih, bagaimana supaya kita dipimpin Roh Kudus? Langkah yang pertama, biarlah kita memberi hati kita untuk bergaul dengan Tuhan, memberi waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang kasih, mulai kita memuji, menyembah Tuhan. Kerap kali kita dalam menyembah Tuhan, kita rasakan kehadiran Tuhan menjamah hati kita. Firman Tuhan bisa hidup. Firman yang pernah kita baca, firman Tuhan yang pernah kita dengar di dalam kelompok sel atau kebaktian minggu atau khotbah. Saudara yang kasih, diingatkan Tuhan, dihidupkan Tuhan. Roh Kudus berbicara dengan cara menghidupkan firman-Nya. Saudara yang kasih, dan itu akan menyegarkan kita, membuat hidup kita ini bersemangat. Langkah yang kedua, berilah waktu saudaraku untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Setelah saudara berdoa menyembah Tuhan, renungkan firman Tuhan. Roh Kudus sanggup menghidupkan firman Tuhan yang saudara baca tersebut. Saudara yang kasih, dan Roh Kudus menerangkannya lebih dalam lagi, lebih hidup lagi di hati saudara, sehingga Tuhan sanggup memberikan ide-ide, kreativitas, bagaimana mengatasi kesulitan hidup kita sekarang, baik kesulitan ekonomi, baik juga menghadapi persoalan-persoalan yang lazim, ya, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi teman, bagaimana membina hubungan dengan tetangga, masyarakat, komunitas, atau dengan siapapun, dengan atasan, dengan bawahan. Dalam semua segi-segi aspek kehidupan kita, Roh Kudus sanggup mengajari. Dan langkah yang paling penting adalah setelah kita dengar firman Tuhan, apalagi firman Tuhan itu hidup di hati kita. Kadang-kadang Roh Kudus bicara langsung dalam hati kita, mengingatkan firman Tuhan. Segera kita patuhi. Ketika kita mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan, kita lakukan suara Roh Kudus, disitulah mujizat mulai terjadi. Tuhan membuka tahap demi tahap. Ketika kita lakukan firman Tuhan yang satu, Tuhan membukakan dan menyingkapkan, menghidupkan firman Tuhan yang lain. Saudara yang kasih, kita lakukan lagi suara Tuhan. Tuhan berikan lagi, lebih jelas lagi, lebih terang lagi. Tentu saja ada banyak mujizat, ada banyak berkat ketika kita mempraktikkan firman Tuhan. Tuhan bergemar, Tuhan sukacita. Yang perlu kita ingat, tidak mungkin suara Roh Kudus yang di hati kita bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini adalah ilham dari Roh Kudus. Jadi suara Roh Kudus pastilah seturut dengan firman Tuhan. Karena Alkitab adalah standar kebenaran tertinggi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah yang dimaksud dengan memandang Yesus? Memandang Yesus artinya kita ingat pengorbanan Yesus. Kita ingat rencana Yesus, maksud Yesus menyelamatkan kita. Dalam kisah bangsa Israel dalam perjanjian lama, bangsa Israel pada waktu itu belum menikmati, artinya belum mengalami Yesus tersalib.
belakangan setelah sekitar 1000 tahun, lebih kurang 1000 tahun kemudian, barulah Yesus lahir dan disalibkan. Pada zaman bangsa Israel di padang gurun, Yesus belum disalibkan. Masih dinubuatkan bahwasanya Yesus akan disalibkan menanggung dosa manusia. Pada waktu itu mereka ada kesalahan dan mereka mengalami penderitaan. Ada yang dipatok ular, dan cerita tersebut dituliskan dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Tetapi Musa atas perintah Tuhan membuat ular tembaga yang ditaruh di atas tiang, ditinggikan. Siapa yang melihat ular tembaga tersebut yang adalah lambang Yesus yang disalib, maka penyakit mereka sembuh. Lebih jelasnya kita baca Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara yang kasih, sudah banyak mereka yang mati dipagut ular tedung. Sebenarnya saudaraku, ketika mereka di padang gurun, sudah sejak dunia diciptakan, ular itu sudah beranak pinak, beranak cucu di padang gurun. Tapi tidak ada satu ekor pun yang pernah memagut bangsa Israel. Ketika tiang awan itu, saudara yang kasih, menudungi bangsa Israel, ular-ular di padang gurun pada menjauh. Ular-ular tedung itu takut melihat kehadiran Tuhan, seolah-olah ular itu mengenal siapa pencipta. Dan Tuhan menjaga mereka dari ular tedung. Tidak ada satu ekor pun yang mengganggu mereka. Bahkan ular itu menjauh dari bangsa itu. Tetapi ketika bangsa itu berdosa, bersungut-sungut, melawan Tuhan, padahal Tuhan berniat baik membawa mereka tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, mereka marah. Mengapa kau membawa kami ke padang gurun supaya mati kami di sini? Mereka berpikiran mati, tidak berpikiran mereka sampai ke tanah Kanaan. Mereka tidak punya iman sampai ke tanah Kanaan. Saudara, pikiran mereka mati. Memang betul, mereka mati di patok ular. Padahal bukan rencana Tuhan mereka di padang gurun mati. Kehendak Tuhan mereka sampai ke tanah Kanaan semuanya, yang berlimpah susu dan madu. Tetapi mereka melawan Tuhan dan menghina Tuhan. Kami telah muak dengan makanan hambar ini,
Saudara, Tuhan memberi makanan yang baik, mana dari surga. Saya kira tidak ada makanan yang paling bergizi, paling sehat, bebas kanker tumor, bahkan makanan yang bawa kesembuhan. Saya kira mana. Tetapi mereka menghina Tuhan. Kami muak dengan makanan yang hambar ini. Saya yakin mana itu bebas kolesterol, bebas asam urat dan diabetes. Makan mana itu daya tahan tubuh mereka, imun mereka tinggi, baik sekali. Tidak ada penyakit, bahkan penyakit-penyakit bisa sembuh. Makanan yang bisa menyembuhkan. Tetapi mereka menghinakan pemberian Tuhan, menyepelekan, merendahkan pemberian Tuhan. Ini satu pelajaran bagi kita supaya kita jangan menghinakan berkat Tuhan. Berapa berkat yang saudara terima dari Tuhan, ucapan syukur. Jangan bersungut-sungut. Tuhan tidak suka anaknya bersungut-sungut. Dalam situasi seperti ini, jangan saudara bersungut-sungut. Saudara yang kasih, Tuhan berjanji memelihara anak-anaknya. Di padang gurun itu tidak ada yang bisa bercocok tanam di situ. Saudara yang kasih, di padang gurun itu saudara yang kasih, tidak ada apapun. Paling-paling ada kaktus. Kebanyakan pasir di sana. Kalau dingin-dingin sekali, kalau panas-panas sekali. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi ini saudara banyak bersyukur. Ketika saudara bersyukur terjadi mujizat. Saya teringat waktu Yesus mau menggandakan roti. Dia tak berdoa syafaat panjang-panjang. Dia hanya bersyukur. Aku bersyukur padamu Bapa. Engkau selalu mendengarkan doa. Dengan ucapan syukur, 5 roti 2 ikan berganda. Banyak orang kenyang. Rupanya syukur menghasilkan mujizat. Nah saudara yang kasih, dari cerita ini, saudara yang kasih, Tuhan mau mengajarkan bangsa Israel. Kalau terjadi ular-ular tenung tersebut datang menghampiri mereka, mematok mereka, bisa ular itu membunuh mereka. Banyak yang sudah mati. Mereka berseru-seru pada Musa. Musa berdoa kepada Tuhan. Kami sudah berdosa kepada Tuhan dan bersalah kepadamu. Ampunilah, biarlah Tuhan mengampuni kami. Lalu Tuhan menyuruh Musa, oke Musa, buatlah ular tembaga, mirip daripada ular tenung itu, gantung di atas tiang. Siapa yang melihat ular tembaga yang di atas tiang itu, dia sembuh. Tidak ada hubungannya bisa ular dan penyakit mereka dengan ular tembaga. Bukan ular tembaga itu yang menyembuhkan, tidak. Tetapi iman mereka, ketaatan mereka pada firman Tuhan itu yang membuat mereka sembuh dari gigitan ular dan bisa-bisa ular tersebut. Saudara yang kasih, sebenarnya kalau mereka memandang pada Yesus yang di kayu salib, kamu akan sembuh, kamu akan selamat. Saudara yang kekasih, apalagi zaman kita sekarang. Kalau zaman bangsa Israel Yesus belum disalibkan, zaman sekarang Yesus sudah disalibkan. Zaman bangsa Israel Yesus disalibkan masih merupakan janji. Zaman kita Yesus sudah disalibkan, sudah menggenapi nubuatan tersebut. Saudara yang kekasih, kuasa Yesus masih tetap sama. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Ular tembaga tersebut masih diingatkan. Sama-sama kita baca Yohanes 3 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Siapakah ular tembaga yang di atas tiang itu? Itulah Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Barang siapa memandang pada Yesus, memandang pada pengorbanan Yesus, percaya pada karya penyaliban Yesus, darahnya tertumpah menyucikan dosa kita,
maka penyakitnya sembuh. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan penyakit kita. Dan itu sudah dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. 2 minggu yang lalu kita baca ini, tapi kita baca lagi. Ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapakah ini? Yesus. Dia berbilur-bilur dicambuk. Yesus disalibkan, ditinggikan di atas kayu salib, menanggung dosa kita, menanggung penyakit kita, supaya kita jangan sakit lagi, menanggung penderitaan kita supaya kita jangan menderita lagi, menanggung kutuk supaya kita jangan terkutuk lagi, menanggung dosa supaya kita jangan berdosa lagi, supaya kita diselamatkan. Saudara yang kasih, inilah kebaikan Yesus bagi kita. Nah, apa yang dimaksudkan dengan memandang Yesus? Saudara yang kasih, percayailah maksud penyelamatan Tuhan Yesus. Lihatlah kasih Yesus pada kita, maka kita selalu mengucap syukur, selalu ada mujizat doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Saudara yang kasih, ada satu contoh lagi dalam perjanjian baru. Kalau kita pandang Tuhan Yesus, itu memungkinkan kita untuk berjalan di atas kemustahilan. Tidak mungkin seseorang bisa dapat berjalan di atas air. Tetapi kenyataannya Petrus bisa berjalan di atas air. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena dia lihat Yesus, dan Yesus memberi kesempatan kepadanya. Karena dia beriman, dia percaya. Sebenarnya kejadian ini adalah ketika murid-murid disuruh menyeberang ke seberang danau Galilea. Setelah Yesus, saudara yang kasih, menggandakan roti, orang banyak disuruh pulang. Yesus naik ke bukit berdoa, tapi murid-murid disuruh lebih dahulu menyeberang. Dan cerita ini ada di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saudara yang kasih, boleh kita baca ini bersama-sama. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah.
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara yang kasih, pada saat itu, pada sore hari, orang-orang yang banyak sudah makan roti hasil penggandaan dari Yesus. 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin saja 20.000 orang disuruh pulang karena mereka pun sudah kenyang. Rohaninya sudah kenyang mendengarkan pengajaran dari Yesus. Tubuhnya sudah sehat, sudah kuat, mereka boleh pulang. Tidak akan pingsan di tengah jalan. Saudara yang kasih, Yesus naik ke atas bukit berdoa. Saudaraku, Yesus berdoa sampai malam. Sampai jam 3 malam. Sementara murid-murid Yesus sudah menyeberang di tengah danau. Lebih kurang 2-3 mil jaraknya dari pantai. Saudara yang kasih, malam gelap. Tidak ada yang tahu. Pada waktu itu ada angin sakal, ada gelombang yang tinggi. Saudara yang kasih, Yesus bisa melihatnya karena dia maha tahu. Walau segelap apapun pada waktu itu, Yesus bisa melihatnya. Apalagi dia sudah berdoa, dia tahu apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Sungguh dia Tuhan. Saudara yang kasih, Yesus berjalan seolah-olah hendak melintasi mereka. Wah, murid-murid, saudaraku, yang dalam perahu mereka ketakutan. Itu hantu, hantu. Kira-kira coba tebak siapa yang paling takut di dalam perahu tadi? Seandainya saudara dalam perahu itu, saudara seperti Petrus atau seperti murid-murid yang lain. Tetapi Petrus ini lebih bernyali, lebih beriman. Yesus berkata, aku kan hantu. Tuhan merasa difitnah, tapi Yesus memaklumi mereka, tidak marah. Kau bilang aku hantu, aku bukan hantu, aku Tuhan. Kalau kau Tuhan, suruhlah aku jalan seperti kau, aku datang padamu. Tuhan berkata, jalanlah. Tuhan Yesus suruh jalan-jalan. Pertama kali dia melangkahkan kakinya keluar perahu, saudaraku, dia jalan di atas air. Dia tegak berdiri sambil memandang Yesus. Saudara yang kasih, dari tadi angin masihnya bertiup, gelombang masih ada. So di tengah jalan, saudara, ketika Petrus berjalan, dia rasa angin begitu kuat dan gelombang. Dia lihat gelombang, dia rasa angin begitu kencang. Saudara yang kasih, ketika dia lihat gelombang, dia tidak lihat Yesus lagi. Tidak bisa mata itu, kalau mata satu mata lihat Yesus, satu mata lihat gelombang, nggak bisa. Mata ini dua-dua harus melihat Yesus, dua-dua juga melihat gelombang. Kalau pilih, mau lihat Yesus atau pilih gelombang. Mau lihat gelombang hidup ini atau memandang pada Yesus. Kita lihat Yesus, bisa kita berjalan di atas ketidakmungkinan. Ada selalu mujizat. Mujizat supaya hidup kita terpelihara. Bahagia, damai, sejahtera di tengah-tengah gelombang ini. Dari tadi sudah ada gelombang, tetapi dia rasanya gelombang ini besar sekali. Dia lihat gelombang, dia tidak lihat Yesus lagi. Disitulah dia tenggelam. Saudara pun kapan saudara tidak memandang Yesus lagi, saudara akan tenggelam dengan gelombang dunia ini. Tetapi andai kata pun Petrus tenggelam, Petrus segera berdoa, Yesus tolong aku. Dia gak sempat mengucapkan doa Bapa kami, terlalu panjang. Walaupun doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Sebab dia doa Bapa kami yang di surga, dia sudah sampai dasar danau. Saudara yang kasih, dia berdoa, Yesus tolong aku. Sepatah kata saja dia berdoa. Doa itu bukan soal panjangnya. Oh, kalau aku panjang berdoa didengar Tuhan, kalau aku pendek berdoa gak didengar Tuhan. Tidak. Sepanjang saudara berdoa dari hati dengan iman, percaya pada Tuhan, mau pendek mau panjang, didengar Tuhan. Amen. Saudara yang kasih, Yesus tolong aku. Dia ulurkan tangannya, dia tangkap tangan Petrus, dia tolong. Kemudian jalan masuk ke perahu. Mujizat Tuhan terjadi. Saudara tahu, mereka takjub, benar-benar Engkau anak Allah. Engkau Tuhan, Engkau Allah menjadi manusia. Mereka menyembah. Tahukah saudara, cerita ini dituliskan dalam Yohanes pasal 6. Dan seketika itu juga, ketika mereka menyembah,
Yesus, mereka tiba-tiba sampai ke pantai. Tidak perlu lagi mendayung. Terjadi percepatan. Padahal itu terjadi, Alkitab menuliskan, kitab Markus, itu kejadiannya di tengah danau. Begitu mereka menyembah Yesus, saudara, sampai, saya ingin bacakan saudaraku, dalam Yohanes pasal 6 ayat 21. Yohanes 6 ayat 21. Sama-sama kita baca. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Seketika juga. Ada kata seketika juga. Begitu cepatnya perahu itu sampai ke pantai. Disembah Yesus. Engkau anak Allah. Saudara, sembah Yesus. Saudara cepat sampai pada tujuan saudara. Rajinlah menyembah Yesus. Tuhan mempercepat pada tujuan cita-cita saudara. Saudara yang kasih, kesimpulannya apa? Peganglah firman Tuhan. Sembah Yesus. Pandang Yesus. Saya bacakan Ibrani 4 dan 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pegang teguh pada iman saudara. Ucapkan, akui pengakuan iman. Ada iman yang diakui. Banyak iman orang Kristen lemah karena dia tidak mengucapkan imannya, tidak mengakui imannya. Firman Tuhan bilang berpegang teguh pada pengakuan iman. Iman harus diakui. Jangan iman hanya dalam hati. Ucapkan saudaraku firman Tuhan. Ucapkan janji Tuhan. Ucapkan iman saudara. Saudara akan semakin dekat dengan iman saudara karena ada imam besar yang menjadikan iman saudara jadi kenyataan. Tuhan akan mendukung iman saudara. Tuhan membantunya menjadikannya. Jadi jangan mundur saudaraku. Ayat yang terakhir, Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sebelum kita berdoa, kita baca Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menaguhkan kedatangannya. Tetapi orang-orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Yang terakhir, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi saudara yang kasih, jangan mengundurkan diri. Berpegang teguh. Iman harus dipegang terus menerus. Tekun. Saudara yang kasih, saya teringat apa ucapan Daud dalam Mazmur 22 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang kasih, Daud pernah berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kakiku tidak goyah, penjagaku Israel tidak terlelap, tidak tertidur. Tuhan menjaga saudara, tidak tidur Tuhan. 24 jam satu hari Tuhan tidak tidur menjaga kita. Saudara yang kasih, bersyukur kita punya Yesus. Tuhan berkata, berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya. Saudara yang kasih, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Gada itu satu tongkat kayu keras yang lurus untuk memukul singa, beruang, atau serigala, ular piton, binatang buas yang hendak menerkam domba-domba Tuhan. Tongkat itu menarik domba-domba yang lemah, yang sesat. Tuhan menggunakan senjatanya, tongkat dan gada sebagai gembala agung, supaya kita domba-domba terpelihara. Betapa baik Bapa di sorga. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Saudara yang ada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Peganglah firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan.
Dalam doa saudara pakai firman Tuhan, iman saudara akan teguh. Sekalipun aku dalam lembah gelap, Kau tetap Kau besertaku Tuhan. Sekalipun badai itu mendatang menerpa Tuhan, Ku tak gentar sebab Kau beserta kami Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau pengharapan kami, Kau kekuatan kami. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai
kasih Bapa di sorga. Kami mengambil keputusan untuk tetap memandang padamu dalam segala keadaan apapun. Bahkan situasi pandemi di seluruh dunia ini yang membuat kami lebih lama untuk tinggal di rumah, membatasi semua aktivitas kami. Kami tetap memandang firman-Mu, berpegang pada firman-Mu, tetap memegang janji-Mu Tuhan, tidak goyah. Kami berpegang teguh pada pengakuan iman kami. Kami ucapkan iman kami. Kami pegang teguh iman yang kami akui Tuhan. Kami tidak goyah karena kami tahu ada imam besar agung kami, yaitu Engkau Yesus di sorga yang menjadikan iman kami jadi kenyataan. Kami tidak akan bersungut-sungut seperti bangsa Israel, tetapi kami tetap memandang padamu Tuhan. Ampunilah kami kalau kami sempat bersungut-sungut. Kalau kami pandang Engkau Tuhan, Engkau mulai pekerjaan baik di antara kami. Engkau akan meneruskan sampai hari Kristus Yesus. Kami tidak goyah Tuhan. Kami tetap percaya pada firman dan rencana-Mu yang indah, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Daripada-Mu lah pertolongan kami. Gadamu dan tongkat-Mu menghiburkan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah, dalam kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai kesudahan akhir zaman dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu dengan yakin kami berkata, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah kekuatan-Kau. Tuhan Yesus, Engkau kekuatan kami Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu. Engkau sanggup Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Engkau sanggup menjadikan janji-Mu jadi kenyataan dalam hidup kami. Ketika murid-murid-Mu menyembah Engkau, Engkau sanggup membuat perahu mereka seketika sampai ke pantai. Engkau sanggup memberikan percepatan Tuhan kepada tujuan hidup yang Kau berikan kepada kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan pertolongan-Mu. Engkau yang mengerjakannya Tuhan. Kami sembah Engkau. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji disembah. Tuhan, berkatilah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di luar kota, dalam kota. Tuhan Yesus, dengar dan jawab anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan. Semua Kau cukupkan Tuhan Yesus. Kau berkati pekerjaan masih mungkin bisa kami kerjakan. Kau berikan hikmat, bijaksana dan kreativitas kepada semua anak-anak-Mu. Kau lindungi kami dari pandemi ini, sehingga tidak ada virus COVID-19 yang bisa menyentuh kami. Beri hikmat bijaksana pada kami untuk menjaga diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati perkuliahan dalam sekolah anak-anak-Mu, berkati rumah tangganya, masa depannya. Terima kasih Kau dengar dan Kau jawab doa kami. Persekutuan kami tambah hari, tambah baik, tambah manis. Kami berikan waktu kami untuk bersekutu padamu, membaca merenungkan firman-Mu sehingga iman kami kuat dan teguh. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada saudara-saudara kami yang belum yakin akan kepastian keselamatan jiwa dan yang sakit, biarlah Kau yang menyembuhkan juga. Dengan memandang Kau, percaya akan pengorbanan dari kayu salib, maka kami diselamatkan dan disembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, dalam saat berdoa seperti ini, kalau saudara yang mendengarkan siaran ini ada yang belum yakin akan kepastian keselamatan jiwanya, saudara boleh ikut saya berdoa. Saya akan membantu saudara untuk datang pada Yesus. Katakanlah doa ini langsung pada Yesus. Oh Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah yang hidup dan benar. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, menanggung dosa saya,
menanggung penyakit dan kelemahan saya, penyakit dan kelemahan saya, menanggung kutuk saya, menanggung kutuk, supaya saya bebas dari dosa, supaya saya bebas bebas dari penyakit, bebas dari penyakit, bebas dari kutuk, bebas dari kutuk, sehingga saya diberkati, saya bebas. damai sejahtera. Damai sejahtera. Engkau mati Kau mati, membayar dosa saya, bayar, Engkau bangkit pada hari ketiga, bangkit pada hari Engkau hidup Tuhan Yesus, hidup, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendengarkan doa saya, menyediakan tempat bagi saya. tempat Engkau akan datang lagi datang lagi untuk membawa kami untuk membawa masuk ke Firdaus, surga yang kekal. Oh Tuhan Yesus, tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupan-Mu di surga yang kekal. Jadikan saya anak-Mu. jadikan saya Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. saya terima keampunan dosa, Terima keselamatan. keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami puji, kami sembah Engkau. Untuk selama-lamanya saya hanya menyembah Padamu. Saya hanya menyembah. Saya mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Mengasihi sesama manusia seperti diri saya sendiri. Saya mengampuni orang yang bersalah, yang menyakiti hati saya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, saya kasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan bagi saudara yang pada hari ini sudah berdoa bersama-sama dengan Bapak Gembala Sidang kita tadi untuk menerima keselamatan, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saudara. Untuk itu, tiap-tiap hari saudara berdoa, tiap-tiap hari saudara baca firman, supaya saudara terus bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Padepotan Tanjung, yang sangat memberkati kita. Biarlah kita senantiasa memandang kepada Yesus. Memandang pada Yesus, selalu memandang pada firman-Nya, tetap beriman, tetap percaya kepada janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Sehingga apapun yang terjadi, saudara kasih, apapun masalah kita, selalu ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih, ada sedikit pengumuman dari kami untuk kami sampaikan kepada saudara, bahwasanya kita akan mengadakan ibadah, yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu pada tanggal 21 Mei, yaitu pada hari Kamis. Ya, bukan hari Kamis ini, tapi hari Kamis minggu depan sekali lagi. Untuk itu, kami mohon supaya saudara juga mempersiapkan diri saudara untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah online saudara kasih. Dan jamnya juga sama seperti jam kita ibadah minggu, dimulai jam 9 pagi. Haleluya saudaraku. Mari kita ajak keluarga kita, teman-teman kita, ya, supaya mereka juga beribadah, ya, dan mereka juga diberkati Tuhan. Dan kalau mereka belum menerima keselamatan, biarlah mereka menerima keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memberikan persembahan kita, ya, sama seperti biasa kita berikan persembahan kita 2 kali. Yang pertama, persembahan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam sidang ini. Dan yang kedua, kita berkorban untuk tempat ibadah kita atau rumah Tuhan. Dan biarlah hari ini semua korban persembahan kita beri yang terbaik. Dan bagi saudara yang membawa persepuluhan saudara pada hari ini atau minggu ini, kita berdoa supaya persepuluhan saudara juga dan ucapan syukur saudara diberkati Tuhan. Haleluya saudaraku. Mari kita satukan hati kita sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, Bapa, dalam nama Yesus kami datang padamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa memandang kepadamu Tuhan,
memandang kepada firman-Mu, kepada janji-janji-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Kami lihat janji-Mu Kau genapkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkatilah kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dan hari ini kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Kami praktekkan, kami lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman berbuah Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan. Bapa di surga, berkatilah hamba-Mu, Bapa Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan, hikmat, pengurapan-Mu terus bertambah-tambah Tuhan. Dan pada hari ini kami akan memberikan persembahan kami kepadamu, baik korban kami untuk rumah ibadah dan anak-anak-Mu yang akan membawa persepuluhannya pada hari ini maupun minggu ini kepadamu. Berkatilah semuanya Tuhan. Bukakanlah tingkap-tingkap-Mu di langit dan curahkanlah berkat melimpah atas kami. Tidak ada anak-anak-Mu yang kekurangan Tuhan. Semua diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Dan pada pagi hari ini kami memberikan persembahan kami, korban kami dengan sukacita kepadamu. Dan di dalam nama Yesus kami mengusirkan semua bala pencuri berkat Tuhan. Kami tolak, tidak bisa Kau menjamah kehidupan kami, keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan sukacita kami berikan persembahan kami kepadamu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita. Kita lihat pujian kita. Segala pujian Yesus. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau yang terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembah. Dan semua kita bangkit berdiri, kita naikkan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bapa di surga, kami bersyukur di akhir ibadah ini kami memuji Kau lagi, menyembah Engkau Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu sepanjang minggu ini dimanapun anak-anak berada. Berkati seluruh kehidupan rohaninya dan jiwanya, tubuhnya sehat senantiasa. Amin. Jauhkan hal penyakit, bencana dan wabah. Jauhkan kecelakaan dari kami di dalam nama Yesus. Jauhkan kami dari segala pencobaan.
bahkan kami menang atas semua pencobaan-pencobaan. Amin. Bapa di sorga, berkati pekerjaan anak-anak, Amin. ladangnya, kebunnya, sawahnya, dagangnya, apapun penghasilannya, Kau berkati. Amin. Tuhan, nyata perbedaan orang yang memuji Kau, menyembah Kau dengan orang yang tidak menyembah Kau. Amin. Kau buat perbedaan umat pilihan-Mu dengan yang bukan umat pilihan-Mu. Orang yang takut akan Tuhan tidak Kau biarkan Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, orang yang takut akan Tuhan berkelimpahan. Amin. Tuhan, Kau datang supaya kami beroleh hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Tidak ada penyakit jadi bagi anak-anak Tuhan. Bahkan kalau ada sakitnya Kau yang menyembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilur-Mu biar kami semua disembuhkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun atas kita. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab segala doa permohonan-Mu. Amin. Kiranya nama Tuhan yang perkasa menjagai, membentengi Engkau. Amin. Kiranya Tuhan mengirimkan pertolongan, bantuan kepadamu dari tempat Maha Kudus-Nya. Amin. Tuhan menyokong Engkau dari tahtanya. Amin. Kiranya Tuhan mengingat segala korban persembahan-Mu. Amin. Tuhan menyenangi pujian, syukur dan ibadah-Mu. Amin. Kiranya Tuhan memberikan kepadamu apa yang Kau kehendaki. Amin. Dan Tuhan juga menjadikan Engkau berhasil dan beruntung. Amin. Tuhan menjadikan berhasil apa yang Kau rancangkan. Amin. Dan kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu, Amin. memberkati masa depan dan cita-citamu, Amin. memberkati seluruh kehidupanmu dan harapanmu, Amin. memberkati seluruh kesaksianmu. Amin. Kasih Bapa, anugerah Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus bersama dengan saudara hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sampai Yesus datang membawa